Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma tarudduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa fil ayatil ukhra kullu ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi illa amaniya. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam ini kita dapat hadir di kediaman ahli musibah dalam rangka kita bertakziah sekaligus mengirimkan doa khusus kepada almarhum orang tua kita, yaitu Mbah Kadang binti Sarwi, yang malam ini adalah malam yang ketujuh beliau berada di dalam barzakh. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama sesuai dengan yang didoakan oleh Bapak kita tadi, wa abdilhu daran khairan min darihi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengganti kehidupan dunianya, kehidupan untuk akhiratnya ini lebih baik daripada kehidupan di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi. Dan mudah-mudahan keluarga yang didapatkan di hari akhirat nanti, yaitu di alam barzakh, mudah-mudahan adalah keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ada di dalam dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang mana juga Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan janjinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti pada suatu saat akan diuji kita, termasuk pada beberapa hari ini keluarga besar ahli musibah telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan dipanggil seorang hamba, yaitu bahagia daripada keluarga besar untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Dan pasti kata Allah akan kami uji kamu itu dengan sedikit rasa takut, dengan sebab kelaparan, mungkin dengan datangnya bencana sehingga kita dilanda kelaparan pada suatu saat, bahwa itu pasti akan sampai kepada kita ujian tersebut. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kata Allah. Dan pasti akan kami uji kamu, kata Allah, dengan kami kurangi harta kamu, dengan kami kurangi jiwa kamu, akan kami kurangi buah-buahan kamu. Ini akan diuji oleh Allah kepada kita sebagai hambanya, dan ujian itu adalah sebagai tanda kalau kita itu beriman dan yakin dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, sampaikan ya Muhammad kepada hambaku kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah, sebagaimana yang ditimpakan kepada keluarga besar beberapa hari yang telah lalu.
Tunggu-tunggu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam juga senantiasa sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau juga telah meninggalkan nasihat kepada kita, yaitu nasihat Al-Quran dan juga nasihat kematian. Inilah yang dapat kita jadikan pegangan, kita jadikan sebagai iktibar, kita jadikan sebagai nasihat. Mudah-mudahan kita mempersiapkan bahwa kita juga akan menghadap Allah menyusul almarhumah orang tua kita ini. Yang kami hormati Bapak Imam serta tengku-tengku yang hadir pada malam yang berbahagia ini, juga Bapak Reje, bapak-bapak orang tua kami dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan keluarga besar yang sangat kami muliakan. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih pada malam yang berbahagia ini. Kami diberikan waktu sedikit untuk menyampaikan sedikit mau'idah hasanah. Mudah-mudahan dengan mau'idah hasanah ini dapat menjadi iktibar, terutama sekali bagi kami sendiri, dan tebusannya bagi keluarga besar, dan juga untuk kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Bapak-bapak, hadirin kaum muslimin sidang takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sama-sama sudah kita maklumi bahwa tentang kematian ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Bagi siapa saja pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apapun makhluk Allah yang sifatnya bernyawa, bukan hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, pasti satu saat akan menghadapi kematian, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita semua sudah yakin bahwa mati itu adalah sesuatu yang pasti, dan kita juga sudah mengetahui bahwa kematian itu tidak menunggu usia tua. Kematian itu juga tidak menunggu kalau kita itu harus sakit dulu, enggak. Bahkan beberapa hari yang lalu kita sudah tahu sendiri dengar kai wong pondok ulung, Tanjung Beringin, iji apa terima duit timbang terima ngetoladak, urung pun diterima duit wis ninggal. Semalam ini malam ketiga berada di alam barzakh, sehat walafiat. Jadi kematian itu bukan karena tua, kematian itu bukan karena sakit, tetapi kematian itu kullu ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tapi kematian itu kata Allah karena batasnya sudah habis, wis entek waktu ini. Maka oleh karena demikian, kita yang sebagai tetangga, kita sebagai masyarakat daripada almarhumah yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iki iso kita jimuk sebagai iktibar, pelajaran yang paling berharga untuk kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini, terutama sekali bagi keluarga besar ahli musibah. Opo keluarga besar? Yang mana almarhumah orang tua kita ini yang mungkin selama ini kasih sayang sing kita kei, ketaatan sing kita kei di almarhumah belum mampu kita sepenuhnya untuk mentaatinya. Tapi dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengkono kita baru bisa menyadari piye carane aku membalas jasa orang tua. Bagaimana saya harus mengerjakan kebaikan untuk orang tua. Mungkin ini baru bisa kita jadikan sebagai iktibar. Sekurang-kurangnya yang selama ini kita jarang mengerjakan ibadah, kita wis gak tinggalnya ibadah karena sayang dengan almarhumah. Bukan hanya kepada keluarga besar, tapi kita juga yang hadir pada malam ini karena orang tua kita mungkin gak ada lagi. Bapak mungkin wis gak enek, atau mama mungkin gak enek, atau lurune wis gak enek. Piye caranya kita untuk membalas segala jerih payah daripada ayah dan ibu, terutama sekali ibu, yaitu kepada almarhum keluarga besar yang sangat mulia ini. Maka oleh karena demikian, sebagai iktibar untuk kita khususnya kepada keluarga besar ahli musibah, bahwa ada seorang pemuda yang pemuda ini sangat terkenal di langit dan dia tidak dikenal di bumi. Di langit dikenal,
Dari golongan para malaikat dia sangat dikenal, walaupun dia tidak dikenal yaitu di bumi, disebabkan karena kebaktiannya, ketaatannya khusus kepada kedua orang tuanya. Iku penyebab peguran. Sopo wong iku? Bahwa ada di negeri Yaman seorang pemuda yang bernama Wais Al-Qarni. Dia adalah hidup dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan fakir dan miskin, dan dia seorang anak yatim. Dia hanya mempunyai seorang ibu yang sudah tua, ibu yang sudah lumpuh, tidak mampu lagi berjalan, dan juga ibundanya itu dalam keadaan buta, nggak iso delok, nggak iso melaku. Tapi karena ketaatannya, kebaktiannya Wais Al-Qarni dengan ibundanya, apapun yang diminta oleh ibundanya, Wais Al-Qarni walaupun hidupnya dalam kekurangan, nggak pernah menolak permintaan ibu. Apapun dijaluk dipenuhi, walaupun dia tidak punya, tapi dia mengatakan kepada ibu, Bu, doaki aku sehat, doaki aku mudah rezeki, apapun semama jaluk tak turuti kabeh. Nggak pernah mengeluh di dalam merawat ibundanya yang dalam keadaan seperti itu. Pada suatu hari ada permintaan ibundanya yang sangat berat sekali. Apa tera permintaannya? Menurut Wais Al-Qarni nggak mungkin dia bisa memenuhi permintaan ibundanya. Apa yang diminta? Wahai anakku Wais Al-Qarni, erti aku lungo untuk ibadah ke Baitullah. Antarkan saya wahai anakku ke Baitullah untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari negeri Yaman ke negeri Mekah jarak kurang lebih 800 km. Atuh jaraknya. Apa jawabnya? Baik, iya mak. Penting mama doaki aku sehat, mama doaki aku mudah rezeki, maka saya akan mengantarkan ibu pergi ziarah ke Baitullah untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku sendiri jawab. Enggak enak diomongi, enggak enak duit mah, apa mah enggak ngerti aku ini susah. Aku enggak ada duit, apa mah enggak ngerti, enggak enak dijawab ngono. Tapi Wais Al-Qarni menjawab, iya maka saya akan mengantarkan ibu ke Baitullah untuk berkunjung. Doakan saya sehat, doakan saya mudah rezeki. Beberapa bulan dari situ Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit rezeki kepada Wais Al-Qarni, sehingga Wais Al-Qarni mampu untuk membeli seekor sapi anaknya. Dia mampu untuk membeli seekor anak sapi yang masih kecil. Kemudian Wais Al-Qarni membuat kandang sapi itu di atas bukit. Enggak ngomai digawe, enggak nang pinggir omai, tapi digawe dur bukit dur gunung kandangnya. Ketika pagi hari Wais Al-Qarni menjemput anak sapi itu dengan cara digendong turun ke bawah. Sore hari ketika wis diangon dikei pangan wis wareg digotong meneh digendong lunga neh nang gunung. Iku sing dikerjake Wais Al-Qarni. Sehingga Wais Al-Qarni dikatakan oleh orang-orang Yaman pada saat itu bahwa ya Wais Al-Qarni sudah gila, nggak waras. Ngopo karena gawe kandang lembu padahal pekarangan wombo, tapi harus digawe kandangnya nang dhuwur gunung. Dan sapi juga bisa berjalan, akan tetapi Wais Al-Qarni digendong sapine mau medun, digendong munggah. Tiap dino 2 kali menggendong sapi pulang dan pergi. Itulah sebabnya kenapa Wais Al-Qarni disebut dengan orang gila, gendeng, kurang waras. Tapi Wais Al-Qarni tidak menghiraukan apapun yang dikatakan oleh orang-orang Yaman pada saat itu. 3 tahun kurang lebih, 3 tahun kurang lebih, Wais Al-Qarni merawat sapinya. Iso kita bayangke saka umur sekian bulan sapine sampai kurang lebih umur wis 3 tahun, piye gedine lembune iku mau, tapi ikulah tiap dino digendong kabeh Wais Al-Qarni sampai kebun kecil. Maka pada saat sudah kurang lebih 3 tahun
Dia sudah melihat tenaganya yang sudah luar biasa, mampu menggendong sapi selama 3 tahun setiap hari 2 kali. Dia sudah merasa sudah mampu mengantarkan ibundanya untuk pergi ziarah ke Baitullah mengerjakan ibadah saat itu. Maka dia mengatakan kepada ibundanya, "Ma, ayo, ibu akan saya antar ziarah ke Baitullah untuk mengerjakan ibadah." Wahai Wais Al-Qarni, dengan apa kita pergi? Saya yang akan menjadi kendaraan ibu. Digendong mamanya. Dalam keadaan lumpuh dan buta, digendong ibundanya. Bayangin, dalam terik matahari yang begitu panas, nggak enek kayu, neng padang pasir, Wais Al-Qarni menggendong ibundanya dari negeri Yaman ke negeri Mekah yang kurang lebih 800 km jauhnya. Kowe opo aduh iku melaku. Digendong mama sampai keringatnya bercucuran sampai ke Ka'bah pada saat itu. Mengkono dan sujud syukur. Wais Al-Qarni, ya Allah, sehatkanlah ibundaku ya Allah. Kuatkanlah ibundaku ibadahnya ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Mudahkan menjalankan urusannya ya Allah. Didengar oleh ibundanya, dirungoke doane Wais Al-Qarni. Apa mengimamai, wahai anakku, kamu gak usah lagi mendoakan saya. Kamu cukup mendoakan untuk diri kamu sendiri. Nggak muayo doa jalo kabeh Allah untuk kepentinganmu, untuk kebutuhanmu, wahai Wais Al-Qarni. Gak usah lagi kamu mendoakan saya, dan saya pun akan berdoa untuk saya. Apa dijawab Wais Al-Qarni? Wahai ibu, nggak ada artinya wahai ibunda kalau saya minta kepada Allah untuk kebahagiaan saya sementara ibu nggak bahagia. Nggak ada artinya wahai ibunda saya memohon kepada Allah agar supaya dimudahkan urusan saya sementara ibunda tidak diberikan kemudahan. Jadi saya minta bahwa supaya ibu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan ibunda. Dengan demikian saya juga akan merasa bahagia. Nangis mamanya. Bali diterima meneh. Oke, ini kok Medan paling enek 600 kilo. Menek motor sebengi baru tekan lungo sore isuk tekak Medan. Itu menek motor iki melaku pirang dino. Iso kita bayang. Begitulah Wais Al-Qarni. Sehingga satu saat dia datang kepada Rasulullah. Wahai ibunda, aku sudah rindu dengan Rasulullah. Saya nggak pernah melihat wajahnya. Saya kepingin berkunjung untuk menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan kabeh mama ini baru dia lungo ke Mekah. Sampai di Mekah saat itu Rasulullah sedang perang. Cik lungo perang. Kuno hanya enek Siti Aisyah dengan Siti Fatimah. Maka saat itu dia kembali lagi ke negeri Yaman. Wahai Ummi, saya tidak bisa lama-lama tinggal di sini karena saya meninggalkan seorang ibu yang tidak bisa apa-apa. Maka saya tidak bisa berlama-lama karena saya ingin menjumpai ibu lagi. Gak gelap sulit. Ketika pulang Nabi, Rasulullah langsung bertanya, wahai Fatimah, apakah ada datang seorang pemuda kemari? Ada wahai Rasulullah. Bahwa pemuda dari Yaman datang kemari untuk mencarimu. Dijawab oleh Nabi, wahai anakku, ketahuilah yang datang seorang pemuda tadi kemari adalah yang namanya Wais Al-Qarni. Dia sangat terkenal, namanya sangat diagung-agungkan di langit oleh para malaikat. Walaupun dia di kota Yaman ini tidak dikenal oleh manusia, tapi dia sangat terkenal di langit karena kebaktian dengan ibundanya. Kapan ngerti ini dia yang terkenal? Ketika Wais Al-Qarni menghadap Allah waktu meninggal. Wong Yaman heran, nggak pernah delok wong iku kok usene. Wong sing teko layak iku luar biasa, kayak ribuan wong layak teko. Nggak pernah didelokke kabeh wong Yaman sapa wong iki sing teko layak kanggo Wais Al-Qarni. Dan sibuk mandeni jenazah dikapani disembayangi sampai menguburke wong iku mau sengerjaki. Maka ditanya, siapa itu tamu-tamunya almarhum Wais Al-Qarni? Ternyata yang datang berdulun-dulun untuk melaksanakan fardu kifayah terhadap Wais Al-Qarni
adalah para malaikat yang turun dari langit untuk mengerjakan fardu kifayah riwayat salat ini. Itulah kelebihan kebaktian seorang anak dengan seorang ibunda atau seorang ayah. Oleh karena demikian, kita Bapak wis almarhum, Mama wis almarhum, untuk membalas segala jerih payahnya, jasanya kita nggak akan mampu. Apa mengenapi? Walaupun kamu habiskan semua hartamu di dunia ini untuk membalas segala jerih payah orang tuamu, itu tidak seberapa, nggak mampu. Jadi jalan satu-satunya untuk membalas kebaikan mereka itu nggak ada lain kecuali doa dari anak-anak. Sesuai omongan Nabi, 3 perkara yang tidak akan putus amalannya selama-lama. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Itu senjata. Maka dengan demikian, jadikanlah almarhumah ini sebagai iktibar, pelajaran, nasihat di kita kabeh. Kita sedak gue wong tuwe, piye cara balese? Enggak enak lain doa. Dan doa itu baru berarti, doa itu baru mustajab apabila doa itu dibarengi dengan ibadah. Enggak ibadah, enggak juga, itu syaratnya. Ibadah syaratnya. Hadirin kaum muslimin sidang majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah kematian juga kita wis ngerti. Namun demikian terkadang kala kita lalai untuk mengingat kematian. Oleh karena demikianlah disebutkan dalam Daqaiqul Akbar bahwa ingatlah 2, lupakan 2. Ingat tiap dinone loro Nabi. Dan lupakan 2 perkara. Yang pertama, ingat Allah, ingat mati, loro. Tiap dino kita harus ingat Allah, ingat mati. Dengan ingat Allah, hati akan lembut. Dengan ingat mati, hati akan tergugah untuk mengerjakan ibadah. Tapi nek loro iki gak enak kita ingat dalam setiap harinya, hati akan menjadi keras dan hidup awak akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita nggak terbayang akan kematian. Tapi insya Allah ketika 2 perkara ini kita ingat selalu setiap harinya, sekali saja dalam setiap hari, insya Allah hati lembut, insya Allah hati akan tergugah, terbuka untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupakan 2 perkara. Apa kau ngalih? Yang pertama, lupakanlah kebaikanmu kepada orang. Yang kedua, lupakan kejelekan orang terhadap kamu. Kebaikan harus kita laksanakan. Bantuannya kita nggih wong, pertolongannya kita nggih wong. Mungkin enek wong jaluk bantu, jaluk tulung kabeh awak. Ojo diingat-ingat men supaya iku iso menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kejelekan orang lain ojo diingat-ingat. Karena ketika kita mengingat kejelekan, keburukan orang lain, maka dalam hati itu terus akan tertanam sifat dengki, pala, marah sampai wong, sehingga ibadah ya wak juga akan enek kendalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang majelis takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ke-7. Almarhum wong tua awak alam barzakh. Sebagaimana mungkin beberapa bulan yang lalu sudah kami sampaikan bahwa malam yang ke-7 itu adalah malam yang sangat huru-hara, panas luar biasa, dingin luar biasa. Iki malam yang ke-7, fitnah dalam kubur itu luar biasa, ngeri. Bahkan ruh pada malam yang ke-7 mohon izin kami Allah, ya Allah, wis telung dino aku ya Allah enggak betul kabeh jasadku. Karena pada malam yang ketiga ruh melihat jasadnya di alam kubur minta izin kepada Allah. Malam kelima juga ruh jaluk izin meneh untuk menjenguk jasadnya di alam kubur. Malam ke-7 adalah permohonan izin yang terakhir untuk menjenguk jasadnya di alam kubur. Dan malam ke-7 ini ruh menjerit dengan sekuat-kuatnya, nangis bengok-bengok. Yang tangisan roh itu hanya manusia dan jin yang tidak bisa mendengarnya.
selain iku kabeh kurungoki jeruk sekuat-kuatnya. Apa kata Allah? Wahai jasadku, di mana kehebatanmu dulu? Di mana kepasihanmu dulu? Di mana kemuliaanmu dulu? Di mana kegagahanmu dulu? Kenapa kamu tidak berdaya? Kenapa kamu diam? Karena pada malam ketujuh, ruh delok ke jasadi, ular ijik mangani tadi, weteng wis pecah, entek ular iku mau cacing mau mangani daging-daging sing enek nang awake. Mengkono jerit ruh sekuat-kuatnya. Dan apa yang dialami oleh almarhum juga pasti akan kita alami. Kita pun pasti nggak terkecuali. Oleh karena demikian, sesuai waktu dekek mayat kali. Nah, ini sebagai ilmu, waktu dekek mayat mengkuburan, mengliang lahat, geletaki, minha khalaqnakum, cimuk batali kan mau geletaki, dekek mendas. Dari tanah ini kamu dijadikan. Cimuk meneh lemah dekek nang tengah. Wa fiha nu'idukum. Nang lemah itu juga kudu dibareki. Cimuk meneh genggaman yang ketiga nek wis digawe batali masing-masing dekek nang sikil. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah ini juga kamu besok akan dibangkitkan di hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tanah kembali ke tanah. Kita juga akan demikian. Tunggu-tunggu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, terus menjadi tradisi kita, kebiasaan dari mulai malam pertama sampai malam ketujuh, kita nggak pernah henti-hentinya siang dan malam untuk mengirimkan doa kepada almarhum, untuk membantu sekuat kemampuan kita untuk mendoakan agar supaya terbebas daripada segala fitnah, daripada segala azab yang ada dalam kubur. Maka mudah-mudahan dengan tradisi yang kita kerjakan di setiap orang musibah mulai malam pertama sampai malam ketujuh, mudah-mudahan mencapai apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa mungkin Nabi? Man qara'a qul huwallahu ahad lil maiti alfi marratan ya'tiku min azabil qabri. Barang siapa yang membacakan qul huwallahu ahad 1000 kali untuk si mayat, maka Allah akan membebaskan daripada azab kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Malam pertama nggak usah kita enek wong 20 10 kali baca qul ahad 10 kali 2 berarti senek 200. Malam kedua ngono juga 20 kali 10 berarti senek 200. Sampai malam ketujuh berarti senek 1400 kali bacaan qul huwallahu ahad yang khusus kita hadiahkan kepada almarhumah orang tua kita. Iku pasti, iku Nabi ngomong. Cuman kan enek syaratnya, enek syaratnya. Apa syaratnya? Lah kita baca qul huwallahu ahad kirim doa, kok mau syaratnya ibadah. Lek nek kita enggak ibadah, iya, iku syaratnya. Kita baca qul huwallahu ahad, ya Allah sampaikan pahala nggih almarhum Polan, nggih almarhum Polan, tapi kita enggak ibadah, enggak dihitung. Kenapa demikian? Karena sama seperti kita punya hutang, tapi kita sedekah. Hutang itu wajib dibayar, sementara sedekah itu sunat dikerjakan. Jadi nggak enak artinya sedekah, nek hutang nggak akan dibayar. Juga itu demikian. Maka harapan kami kepada bapak-bapak, marilah dasar kita itu mau, pedomani kita itu mau, modalnya kita itu mau adalah ibadah. Dengan ibadah itu maka apapun yang kita baca, apapun yang kita niatkan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nang hari yang ketujuh, nang hari yang pertama ketika dibaca talqin itu artinya diajarkan. Al-ana fi atsbaki sara, wahai Polan bin Polan, al-ana fi atsbaki sara, kamu sekarang sudah berada dalam lapisan bumi yang pertama. Wa asakiril maut, dan sekarang kamu sudah berada dalam golongan orang yang sudah mati.
tonggomu uang sing wis mati, masyarakat ngono uang sing wis mati, gak ana wong sing urip. Iku talqin. Fa idza jaa ajaka malakani muwakkalani bika. Apabila nanti datang kepada kamu dua malaikat yang diwakilkan oleh Allah kepada kamu, wala yubsi'aka, ojo wedi, iku artinya, wala yurghibaka, ojo beredek, wa huma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla, karena dua malaikat itu juga merupakan ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huma munkar wa nakir, yang namanya munkar nakir. Fa idza sa'alaka, nek lanang, fa idza sa'alaki, nek wedok, apabila nanti malaikat itu bertanya kepada kamu, marrabbuka, sapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, sapa nabimu, wa ma imamuka, dan apa imammu, wa ma qiblatuka, dan kemana kiblatmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa ma ikhwanuka, dan siapa saudaramu. Fa ajaba bilisanin fasih, jawab engkau dengan lidah yang fasih, wa i'tiqadin sahih, dengan i'tikad yang bagus, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammadun Nabi, Muhammad iku nabiku. Ikulah talqin. Tapi ketika kita tidak mengerjakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perintah tak kita kerjakan, walaupun sudah ditalqin, walaupun sudah diajarkan oleh Pak Imam ketika pergi kubur, kita nggak mampu untuk menjawabnya, nggak mampu. Mungkinlah tekong malaikat mungkar dan nakir dengan mata yang biru, dengan membawa rantai besi dari neraka, dengan membawa palu besi dari neraka. Pada saat itu mayat yang tidak mampu menjawabnya, dia akan dipukul sehingga masuk ke dalam bumi 70 hasta dalamnya. Congkel marwabuka, gak iso jawab, gebuk ngono terus sampai kiamat. Congkel gebuk, congkel gebuk. Pas kayak tuncir penyet api, pas kayak kita nonton jadi kayak ngono lah. Aku tuh kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena demikian, dalam Daqaiqul Akbar disebutkan ada 5 perkara yang pasti akan kita alami di alam kubur, dan 5 yang harus kita siapkan. Itu sebagai ulang-ulang. Yang pertama sekali, kubur adalah rumah seorang diri, dirian menrami baca Quran. Kubur adalah rumah yang gelap, menterang kerjakan sembahyang malam. Dalam kubur itu juga dalam keadaan ada mungkar dan nakir, meniso kita jawab, sering-sering zikir kepada Allah. Sering zikir. Zikir itu bukan hanya la ilaha illallah, baca Quran pun zikir, baca tasbih pun zikir, mengucapkan kata-kata yang baik juga adalah zikir, memberikan nasihat adalah zikir. Dengan zikir kepada Allah, maka kubur itu akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di dalamnya. Kubur juga adalah rumahnya ular dan bala. Enek jenenge dalam kubur itu Sujaul Aqra, yang mana Sujaul Aqra ini adalah anak daripada kalajengking, yang dia punya 1000 kepala. Setiap kepala yang melumpahkan racunnya sama seperti air laut yang ada dalam dunia. Disitulah dia dimasukkan ke dalam air racun daripada Sujaul Aqra ini. Siji endas kali ke 1000, piye keadaan kita di alam kubur. Maka dalam Daqaiqul Akbar disebutkan, agar supaya tidak digigit oleh ular dan bala di alam kubur yang menyiksa, sering-seringlah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apik melaku bismillah, apik ngadeg baca bismillah, apik jagong baca bismillah, apik kerja baca bismillah. Luar biasa keutamaan kelebihan baca bismillah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Titi, kok koyo ngono gedine kelebihan bismillah? Perlu kita ketahui,
bahwa kitab Allah yang diturunkan ke atas permukaan bumi ini jumlahnya enek 104 buah, 104 kitab. Yang pertama 60 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam, anak dari Nabi Adam. Kemudian diturunkan oleh Allah lagi kepada Nabi Ibrahim ada 30 suhuf, 90. Kemudian diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum kitab Taurat ada 10, 100 jumlahnya. Ditambah dengan Injil, Zabur, kemudian Taurat, Al-Quran, jumlahnya 104. Dan 104 buah kitab itu perlu kita ketahui semua ada dalam Al-Quran. Usenek nang Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, sepuluh baca kitab 104 mau. Dan Al-Quran itu juga disimpulkan ke dalam Al-Fatihah. Baca Fatihah berarti kita sudah tamat membaca Al-Quran. Itu kelebihannya. Dan Al-Fatihah itu lagi disimpulkan semuanya ke dalam Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah wis podoe baca Al-Quran. Makanya wong zaman biyen baca Bismillah wae iso keramat, iso hilang. Apa yang Mekah Bismillahirrahmanirrahim wis Mekah mereka. Karena mereka itu sudah mengamalkan baca Bismillah, sudah tahu dan dia menjaga dirinya daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saiki ping 10 kita khatam Quran ya biasa wae. Enggak enak keramate istilahnya. Dan Bismillah itu lagi disimpulkan ke dalam satu huruf, yaitu huruf ba, nembiku. Dan huruf ba itu bukanlah hurufnya, tetapi titik yang di bawahnya itu. Disitulah kesimpulan daripada yang 104 kitab tadi. Semua ada dalam titik ba-nya tadi. Itulah makanya mengucapkan di disian alif kabeh ba. Kalau kita disian alif memang salah. Disian ba. Karena waktu ditekek isoge titik, waktu ditarik baru jadi alif. Itu maknanya. Enggak mungkin orang nulis alif itu langsung terus enggak. Ditekek sih sepidole tuh titik disik baru titik itu ditarik mundur. Nah istilah ngaceh bang betul je ke titik bang tarik je ke alif ngomong ngaceh. Apa maknanya? Bikana makana biyakunu mayakunu. Dengan sebab aku adanya barang yang sudah ada, dan dengan sebab aku adanya barang yang selagi akan ada. Enek kita dengan sebab ada titik ba. Enggak enek titik ba, kita enggak enek. Enek langit dan bumi karena enek titik ba itu mau. Enek surga, enek neraka juga karena adanya titik ba. Tanpa titik itu enggak ada semuanya. Itulah maknanya. Makanya kelebihannya luar biasa. Sesuai tadi bahwa dengan membaca Bismillah itu akan terhindar daripada ulah dan kala di alam kubur. Amalkan membaca Bismillah biasa. Hadirin kaum muslimin sidang takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian Utsman bin Affan, ketika diceritakan kepada Utsman bin Affan tentang hari kiamat, beliau gak ada gemetar, gak wedi. Ketika diceritakan kepada Utsman bin Affan masalah akhirat, masalah padang mahsyar, masalah hisab, mizan, beliau tidak takut dan tidak gemetar. Biasa wae. Tapi ketika Utsman bin Affan diceritakan masalah alam kubur, di situ beliau gemetar badannya. Bahkan pernah satu saat dia pingsan ketika mendengar cerita tentang masalah alam kubur. Kenapa? Karena Utsman bin Affan sangat takut dengan alam kubur. Wediera. Oleh karena demikian, pada satu saat para sahabat-sahabatnya Utsman bin Affan ketika beliau menjadi seorang khalifah ditanya, wahai khalifah Utsman bin Affan, kenapa kamu menangis setiap saat kamu itu berhenti di kuburan? Setiap kamu lewat di kuburan orang mukmin kamu berhenti dan menangis. Kenapa? Apakah kamu takut, wahai Utsman bin Affan? Tidak. Karena kematian itu pasti. Tapi saya menangis, kata Utsman bin Affan, karena saya mendengar, teringat akan pesannya Rasulullah. Al-qabru
akhir manzilin min manazil dunia, kubur omah terakhir daripada segala rumah yang ada dalam dunia. Oke omah, tetap omah itu ditinggal, dia akan menempati alam kubur. Almarhumah orang tua kita ini mungkin pernah dulu tinggal namanya di Jawa, Segonjowo nang Wonosari, Wonosari kemudian neng Julo terus neng kene. Tetapi ternyata rumah terakhir adalah alam kubur. Maka rumah dunia adalah rumah yang akan ditinggalkan. Rumah yang akan ditinggali adalah alam kubur. Berarti itulah omah sengaja kita tinggali. Oleh karena demikian tinggal kita pilih omah sengaja kita tinggali atau pilih omah sengaja kita tinggali. Tinggal pilih awal. Omah dunia sekian tahun batasi. Omah nang alam barzakh sebelum kiamat kita isi tetap kuno. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nek gawe omah nang dunia gak saiki modali. Ratusan juta entek duit awal. Iku pun DO sing cicil, DO tuku besi, DO tuku semen, DO iku juga sekurang-kurangnya 100.000. Tapi terkadang kala kita DO untuk rumah yang akan kita tinggali selama-lama 2.000 pun payah. Kita sedekah, ikon gak pengen omah sampai kita tinggali selama-lama. Sedekah masjid, sedekah ke anak yatim, sedekah ke fakir miskin, sedekah ke apa menagi pesantren. Iku adalah tabungan DO nyawa ke gawe omah untuk rumah akhirat alam kubur. Tapi terkadang kala payah, berat. Wal awwalu manzilin min manazilid dunya wal akhirah. Dan kubur itu kata Utsman bin Affan, kata Rasulullah, adalah rumah yang pertama daripada segala rumah yang ada di akhirat. Untuk menuju akhirat adalah rumah kuburan sih. Suka kubur baru kita nang padang mahsyar sekian puluh tahun. Mengkono baru dikirim mereka kita dihisab bertahun-tahun. Kemudian ditimbang amalan lewat juga bertahun-tahun. Baru terus kita menuju sirat, jembatan Siratal Mustaqim yang lebih kecil daripada rambut di belah 7, lebih tajam daripada pedang, lebih gelap daripada malam. Iku ibarati saking cilike. Maka disebutkan dalam Daqaiqul Akbar, jembatan Siratal Mustaqim itu ada 7 tingkat. 7 tingkat. Dan setiap tingkat itu perjalanan 500 tahun. Nek pitu 5 kali 7 berarti 3.500 tahun perjalanan baru tembus ke Grono Baku. Di jembatan yang pertama sebagai syarat baru bisa lewat di sana adalah tentang syahadat. Syahadat tiawa kuno diperiksa. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mentauhidkan Allah. Apabila sudah pas tauhid kita, lewat jembatan pertama, enggak pas tipe. Apa makna tauhid? Esa zatnya, esa sifatnya, esa fiilnya. Itu makna tauhid. Mengesakan Allah, mengesakan zatnya, mengesakan sifatnya, dan mengesakan perbuatannya. Apa maknanya? Ngomongnya kita penak. Esa zat, esa sifat, esa fi'il, penak ngomongnya, tapi dalam prakteknya berat. Kenapa demikian? Ketika kita sudah bertauhid mengesahkan zat Allah, maka kita tidak ada lagi saling menyalahkan. Iki gara-gara kue lah ngebut-ngebut numpak ondakan tiba, bukan karena ngebutnya dan tiba nih, tapi jatuhnya itu karena Allah. Itu makna tauhid. Enggak enek karena selain lain, kabeh karena Allah. Si Polan itu meninggal dunia kenapa? Karena dia sakit perut, bukan, tapi meninggalnya itu karena Allah, bukan karena sakitnya. Enggak enek nyalah kiwo. Karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak enek karena iki karena iku, kabeh karena Allah.
Untung kopiku tak pupuk, oke buahi. Salah. Oke buahiku karena Allah, bukan karena pupuk. Nek iki karena pupuk oke buahiku, berarti tauhid kita urung. Kabeh karena Allah. Itu makna tauhid. Itulah yang diperiksa jembatan yang pertama. Ketika api tauhid yawa selamat. Jembatan yang kedua diperiksa masalah sholat. Sembahyang kita diperiksa. Piye sembahyang awak. Us bener apa urung? Nek us bener lewat. Nek urung bener tiba. Juga kami mengharapkan kepada bapak-bapak. Mungkin nenek, Pak Imo, nenek Pak Rejo juga biyen. Nenek Ustaz Saleh ini gini sebulan sekali aku perlu tekorin ngaji. Tolong hadir ngaji, belajar untuk bekal awak untuk rumah akhirat. Yang ketiga, jembatan yang ketiga diperiksa masalah zakat. Enek bayar zakat atau enggak? Enek selamat. Ini enggak enek bayar zakat tiba. Zakat itu ada zakat mal, ada zakat zuruh jenenge. Zakat mal setahun sekali, zakat zuruh setiap panen 2,5% kurang. Zakat harta 20 miskal. Berapa banyaknya 20 miskal? Kalau kita punya tabungan bisa membeli emas 30 banyak emas, berarti kurang lebih 100 gram simpanan nyawa. Maka setahun itu wajib dikeluarkan zakatnya, berarti 2,5 juta tiap tahun. Selama simpanan itu masih ada, selama itu pula zakatnya setiap tahun wajib dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Nenggak tiba jembatan yang ketiga tiba. Makanya kami hitung-hitung kayak kami nang belanjoro 400 kakak. Enggak usah kok kela zakat wong. Paling rendah ya 250.000 per tahun. Nek 400 berarti 100 juta per tahun zakatnya. Tapi kenyataannya enggak koyo ngono. Mungkin itu demikian. Kita ini 100 kakak paling rendah terus 250.000 per tahunnya. Berarti kalau ada 100 kakak 25 juta zakat di masyarakat. Iku paling rendah. Ini uang zakatnya sampai 2 juta mau. Berapa? Yang keempat yang diperiksa dalam jembatan Shiratal Mustaqim adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan. Ada puasa dan bagus puasanya, maka dia selamat di jembatan yang keempat. Nenggak tiba. Jembatan yang kelima, haji ke Baitullah. Ketika kita sudah mampu untuk mengerjakan ibadah haji, mampu cukup hartanya, cukup duitnya, belanja nang omah haji enek, aman dalam perjalanan, ada belanja di sana, maka wajib hukumnya mengerjakan ibadah haji. Niatlah enek niat, tapi ku mau omongnya umur 60 nggak iso omongi kan kita penting segi bukti daripada niat kita itu daftar. Iku bukti niat. Negur niat tok ndak daftar yang enggak enek panggil. Iku didaftar sih baru enek panggilan. Jadi wajib kita semua wajib aku enggak kita wajib. Makanya dalam satu pendapat mengatakan ketika seorang meninggal dunia, dia mampu masa hidupnya mengerjakan ibadah haji, maka harta warisannya itu belum boleh dibagi sebelum dikeluarkan hartanya itu untuk badal haji. Ditoke badal di sini, piro saiki 10 juta, toke badale sisane ku baru dibagi harta warisan itu. Karena apa? Karena wajib masa hidupnya dia mengerjakan haji karena sudah mampu, tapi dia belum mau pergi untuk mengerjakan ibadah haji. Oh, haji adalah syarat jembatan yang kelima. Lah kami ki piye teku? Enggak mampu untuk mengerjakan ibadah haji, enggak enek belanja, enggak enek duit piye. Sudah disebutkan bahwa Jumat itu adalah hajinya para fakir. Iku haji nyawa semua. Teko semua, iku haji nyawa. Jembatan yang keenam, di situ diperiksa juga
adalah tentang bersihnya daripada hadas dan najis. Hadas ya awak, najis ya awak. Udah baguskah, udah benarkah dalam membersihkan hadas itu? Sudah benarkah dalam membersihkan najis itu? Ketika sudah, maka selamatlah di jembatan yang keenam. Kalau belum dapat membersihkan hadas dan najis, maka di jembatan yang keenam kita jatuh, tipu. Oleh karena demikian, kita gak usah ini merasa isin, lu ngono Pak Imam iki lunga nunggu Pak Rejo lunga nunggu tuku lain tuku Jamal kayak piye caranya membersihkan hadas, piye caranya membersihkan najis. Walaupun usia kita wis tuwek gak usahnya isi, karena iku baru terbuka hati kita untuk ngerti. Jembatan yang ketujuh, satu langkah lagi untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ diperiksa adalah kebaktian kita kepada ayah dan ibu. Ikut terakhir. Senam lewat, sembayangi api, puasa api, tauhid api, zakat api, haji api, kemudian hadas najis mau bagus, tetapi dengan ayah dan ibu kita tidak berbakti, maka di jembatan yang ketujuh itu kita jatuh ke dalam neraka. Itu syaratnya. Hadirin kaum muslimin sidang majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kubur adalah rumah yang terakhir mau daripada segala rumah dunia, awal daripada rumah untuk menjalani akhirat. Fama yanja fama ba'dahu aisara. Maka barang siapa yang selamat di alam kubur daripada segala pertanyaan mungkar dan nangkir, selamat daripada fitnah kubur, selamat daripada azab kubur, fama ba'dahu aisara, maka setelahnya itu dia akan selamat, akan bahagia, seneng, wis gak enek meneh rentang apapun ketika nang alam kubur kita gak manek masalah. Wa malam yanja fama ba'dahu asadun. Barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, gak iso menjawab pertanyaan muka dan nangkir, dan kita di sana mendapatkan fitnah dan azab di alam kubur, fama ba'dahu asadun, maka untuk kedepannya itu semakin sengsoro terus kita sampai menuju akhirat nanti. Sengsoro. Jangankan orang yang jelek pada saat itu, uang sengapi uang api kuai sengsoro. Ketika nang padang masak apa meneh uang memang gak ada. Karena semua di sana menjerit kabeh. Ya Allah panas, nggak tahan nih kami ya Allah, siksa kami ya Allah, masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah, kami nggak tahan panasnya ya Allah. Kabeh, jangankan orang yang jelek, orang baik saja tidak sanggup. Panasnya luar biasa. Matahari kur pirang-pirang hasta sekondasi awal, nengisor besi meneh bumi ini. Panas kok dhuwur, panas kok ngisor, maka saat itu mau kabeh tuh bengok-bengok jaluk bantuan, jaluk pertolongan. Saat itu Nabi muncul dari surga untuk menjumpai umatnya agar umatnya selamat daripada penderitaan di padang mahsyar saat itu. Dengan syafaatnya Rasulullah, saat itu kita selamat. Enggak ya. Maka Utsman bin Affan tadi berkata lagi, itulah pesannya Nabi. Kalau seandainya aku meninggal hari ini juga, saya sudah siap dan saya meninggalkan anak dan istri yang paling sayang dan paling disayangi. Saat itu anak dan istri menangis kepergian saya. Ketika melihat saya sudah terbujur kaku, kemudian dimandikan, dikafankan, disembayangi, kemudian dikuburkan saat itu, anakku bali. Bojo tak sayang sampai aku bali. Dan saya punya sahabat-sahabat karib dengan saya yang selama ini setia sampai aku, nunggu susah, nunggu seneng, bareng-bareng sampai aku. Kawan-kawanku pun kembali. Tinggal aku dewe nang alam kubur. Apakah saya sengsara saat itu atau saya bahagia? Anak bojoku, kawanku gak enak sengerti. Ikulah sentak tangisi wahai sahabatku. Ketika di padang mahsyar dijemur puluhan tahun di bawah teriknya matahari, saat itu walaupun saya sengsara, saya ada kawan. Oke, kawan-kawanku semono,
Ketika aku digiring dari alam kubur menuju padang mahsyar dalam keadaan berjalan kaki selama puluhan tahun, juga saya nggak sendiri, banyak kawan-kawan saya di sana. Mungkin kehendak Allah saya dimasukkan ke dalam nerakanya, juga saat itu saya nggak sendiri, banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kuburan mau aku dewean, nggak enak sengerti susah atau senengnya aku nggak enak seru. Iku sudah tangisi. Demikian juga almarhum wong tua ewak mengiki wis pitung dino pitung bengi nang alam barzah. Anak kawan tonggo gak enak seneng. Piye nasibi almarhumah nekon gak enak seneng, gak enak. Oleh karena demikian, marilah kita jadikan sebagai iktibar. Kita pun pasti kayak ngono, maka sekurang-kurangnya untuk iktibar kita, nasihat kita, golek bekal untuk kehidupan di alam barzah yang sangat ditakutkan, dikhawatirkan oleh Utsman bin Affan, seorang khalifah. Padahal dia sudah dijamin masuk surga, tapi dia ini cik wedi apa meneh kita iki. Sen ibadah kadang enek kadang enggak. Iki dino ibadah sesuk enggak, bulan iki ibadah bulan ngarep wis enggak meneh. Maka kita lebih mudi meneh seharusnya nangis harus kita, piye mengkone aku nyusul almarhumah bekalku urung ngene. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsam ma qadamat lighad. Ya Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan dirimu apa yang sudah kamu siapkan untuk esok. Apa harus kita siap ingin kono nek seandai sisu, nek seandai sumben kita menghadap Allah menyusul almarhumah, bekal apa harus kita siap. Oleh karena demikian, maka kata Imam Ghazali, hayyi masita fa innaka mayyitun. Wahai manusia, kata Imam Ghazali, hiduplah sesuka hatimu, muriplah sakarepmu. Imam Ghazali, fa innaka mayyitun, tapi ingatlah, kalaupun kamu panjang umur kamu, satu saat kamu pasti akan menghadapi kematian. Af'al masita, kerjakan wahai manusia apapun yang kamu kehendaki, apapun yang kamu sukai. Fa innaka muhasabun, ingat pada satu saat bahwa kamu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tunggu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada keluarga besar ahli musibah, kami mengharapkan doa nih anak iki sangat diharapkan kami almarhum. Enggak enak lain doa, enggak enak lain. Maka orang mukmin setiap malam Jumat itu ruhnya akan datang ke rumah, enggak menjeromah, enggak. Tetapi dia berada dalam langit dunia bertentangan dengan pintu rumahnya tiap malam Jumat. Apa mengeruh? Wahai anakku, wahai wong semanggon mengomahku, wahai orang yang mengambil hartaku, apakah kamu ingat sama aku? Sesungguhnya aku berada dalam benteng yang sangat kokoh, dalam penjara yang sangat panjang. Bersedekahlah wahai anakku. Apa makna sedekah? Doa. Jadi untuk nak kaya wong biyen, wong tuwek biyen, ki maaf, mbahku pun ngono biyen. Nek wis malam Jumat gawe enek nang kono rokok, enek nang kono wedang kopi, anu teh, ngomongnya malam Jumat bali anu iki. Udu iku sing dijaluk doa. Dan dia berada dalam langit dunia, enggak masuk ke rumah, enggak tekan ngomong. Ketika malam itu dalam rumah itu enggak ada doa yang dikirimkan, walaupun hanya sekali membaca Fatihah, enggak enak apapun yang dikirimkan. Maka ruh itu menangis dan dia tidak kembali ke sana, tapi dia berkeliling-keliling di masjid-masjid. Neng dia nek masjid keliling ruh itu mau. Kenapa? Karena di masjid itu besoknya hari Jumat pasti ada orang yang bersedekah pahala. Allahumma firlil muslimin wal muslimat, di pojok orang. Ya Allah, ampunilah orang muslimin muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, baik orang mukmin yang masih hidup maupun yang sudah mati.
ikulah koyok taburan. Makanya kata Ibrahim bin Idham, satu saat dia bermimpi seolah-olah dia sudah meninggal dunia dan berjumpa dengan orang yang sudah mati. Mimpi. Ibrahim bin Idham adalah seorang wali Allah. Diteloki di setiap batu nisan itu berdiri semuanya ahli kubur jagong pinggir batu nisan di kafe Paris. Tiba-tiba mereka melihat ada butiran-butiran salju yang berterbangan, bercahaya-cahaya, bibur-bibur, menyat kabeh saene-ene wong seneng ahli kubur iku mau buru dikejar butiran-butiran putih iku mau. Tapi hanya satu orang yang tidak berdiri, tetap jagong dan wong tuwek. Ibrahim bin Idham berkata, wahai Tuhan, apa butiran-butiran putih yang berterbangan itu? Kenapa mereka ini semua lari mengejar butiran-butiran putih itu? Wahai Ibrahim bin Idham, ketahuilah, sesungguhnya butiran-butiran putih itu adalah pahala-pahala yang dikirimkan orang yang hidup. Dan pahala-pahala itu tidak ditujukan kepada seseorang. Maka itulah yang diambil, itulah yang dikumpulkan oleh mereka. Butiran-butiran putih itu, ikulah doa-doa kita. Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Senggak tertuju ki sopong ki khususan almarhum gak enek. Ikulah jadi butiran-butiran putih yang mereka itu semua berlari untuk mengumpulkan butiran-butiran itu. Wahai Tuhan, kenapa engkau tidak berdiri dan juga kamu juga mengumpulkan butiran-butiran itu? Wahai Ibrahim bin Idham, saya nggak butuh lagi dengan itu. Aku nggak butuh sampai itu. Karena setiap saat, setiap harinya, siang dan malam, anak saya yang hidup dalam dunia setiap hari mengirimkan khusus untuk saya. Hari ini anak yang Poland datang mengirimkan, besok yang lain lagi mengirimkan doa kepada saya, sehingga saya nggak perlu lagi dengan butiran-butiran itu. Bisa kita bayangkan malam Jumat, ketika di rumah itu tidak ada mengirimkan doa walaupun sekali membaca Fatihah, maka roh itu berkeliling di masjid untuk mencari pahala-pahala yang dihadiahkan oleh orang-orang dalam masjid itu. Nungkono rebutan iso kita bayangi koyok pitik kai ketika dipakani ucal ke beras sengwarak-warak sehingga itu enggak itu koyok ngono lah ruh daripada almarhum almarhumah orang mukmin dan orang muslimat ketika malam Jumat itu tidak ada dikirimkan doa kepada mereka hadiah. Maka alhamdulillah kita juga ini setiap malam Jumat enak wiritan. Maka dalam wiritan itu mau men ojo kita rugi, niat ke juga masing-masing. Ya Allah, sampai ke pahala bacaan iki di almarhum almarhumah sing diniatke kambek sing duwe omah. Dan sampai ke ya Allah pahala bacaan iki di almarhum bapakku Polan, di almarhumah mamaku Polan. Maka setiap malam Jumat neng dipun kita wirid berarti kita wis ngirim doa di almarhum wong tuwe awak. Ikulah kelebihannya enek wiritan setiap malam Jumat. Jadi nggak enek selain ya Polan ben nggak teko nunggu aku pun nggak teko rono. Nggak enek istilah ngono. Karena kita ngomahi ngirim doa juga ngirim doa di awak dhewe. Coba nek dhewean sora. Entek magrib nggak utuh-utuh nenteni sampai isya bar sembahyang isya assalamualaikum karena assalamualaikum kiri wis menyak terus nggak enek. Ingat untuk kita ngirim Fatihah sekali wae di almarhum. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada keluarga besar iki almarhumah mama iki mbah iki sangat membutuhkan doanya. Terutama sekali doanya. Walaupun kita mungkin nggak mampu setiap malam nih atau setiap malam Jumat kita kumpul ke tonggo masyarakat tekon kini untuk kirim doa, maka sekurang-kurangnya kita setelah melaksanakan sembahyang 5 waktu tata kita Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah dosaku, ampun dosa di wong tuaku ya Allah. Susah heran wong tuaku gede ki aku, susah heran wong tuaku untuk membimbing aku sehingga aku iso koyo ngene iki adalah kabeh karena jasanya, karena jerih payahi
ya Allah, maka ampuni segala kesalahan ya Allah. Jadike ya Allah segala kesusahan dalam membesarkan aku. Jadikan ya Allah segala keluh kesah dalam membesarkan aku iku sebagai pengganti untuk pengampunan dosane ya Allah. Jadikan setiap tetes air susunya semengalir menggong tubuhku iki ya Allah, sampai aku supaya ini sebagai penebus daripada siksamu ya Allah, dan menjadi penghantar ke dalam surgamu. Doa anak pasti ijabah, enggak kecuali pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat anak yang soleh. Makna soleh adalah anak yang taat mengerjakan ibadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Tunggu-tunggu kaum muslimin, sidang takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin demikian sebagai mau'idah singkat pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan enek manfaatnya terutama sekali kepada kami dan khusus di keluarga besar ahli musibah, bahwa doa itu enggak enek NTE, bukan arti nentek mitung dino entek doa sisuk matang puluh baru doa meneh 100 baru doa meneh, enggak ngono. Tapi setiap saat, setiap waktu almarhum mengharapkan doa dari anak-anaknya, dari keluarganya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.